Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dengan NIM 1022000022. Semester 3B, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah. Baiklah, langsung saja. Istilah hukum adat. Istilah hukum adat dikemukakan pertama kalinya oleh Prof. Dr. Christian Snokhorgenje dalam bukunya yang berjudul Die Ekris atau Orang-orang Aceh, yang kemudian diikuti oleh Prof. Master Cornelis Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul Het Adat Recht van Nederland Indie. Dengan adanya istilah ini, maka pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 memulai menggunakan cara resmi dalam peraturan perundang-undangan Belanda. Istilah hukum adat sebenarnya tidak dikenal di dalam masyarakat, dan masyarakat hanya mengenal kata adat atau kebiasaan. Adat Recht yang diterjemahkan menjadi hukum adat dapatkah dialihkan menjadi hukum kebiasaan? Van Dijk tidak menyetujui istilah hukum kebiasaan sebagai terjemahan dari adat Recht untuk menggantikan hukum adat, dengan alasan tidaklah tepat menerjemahkan adat Recht menjadi hukum kebiasaan untuk menggantikan hukum adat, karena yang dimaksud dengan hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan. Artinya, karena telah demikian lamanya orang yang biasa bertingkah laku menurut satu cara tertentu sehingga timbullah suatu peraturan kelakuan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat. Sedangkan apabila orang mencari sumber yang nyata dari mana peraturan itu berasal, maka hampir senantiasa akan dikemukakan suatu alat perlengkapan masyarakat tertentu dalam lingkungan besar atau kecil sebagai pangkalannya. Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat mencakup konsep yang luas. Sehubungan dengan itu, dalam penelaahan hukum adat harus dibedakan antara adat istiadat atau non-hukum dengan hukum adat, walaupun keduanya sulit sekali untuk dibedakan karena keduanya erat sekali kaitannya. B. Pengertian hukum adat. Apa hukum adat itu? Untuk mendapatkan gambaran apa yang dimaksud dengan hukum adat, maka perlu kita ketahui beberapa pendapat sebagai berikut. 1. Prof. Master Terhar BZN. Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terher terkenal dengan teori keputusan, artinya bahwa untuk melihat apakah suatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap si pelanggar peraturan adat istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar, maka adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat. 2. Prof. Master Cornelis van Vollenhoven. Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. 3. Dr. Sukanto SH. Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak diakibatkan, tidak dikodifikasikan, dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum. 4. Master JHP Belafroid. Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum. 5. Prof. MM Djojodegion SH. Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan. 6. Prof. Dr. Hazairin. Hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu. 7.
Suweroyo Wignoyodipuro SH. Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sehingga besar tidak tertulis senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum atau sanksi. 8. Prof. Dr. Suepomo SH. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis di dalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan batas-batasan yang dikemukakan atas. Maka terlihat unsur-unsur daripada hukum adat sebagai berikut. 1. Adanya tingkah laku yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat. 2. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis. 3. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral. 4. Adanya keputusan kepala adat. 5. Adanya sanksi atau akibat hukum. 6. Tidak tertulis. 7. Ditaati dalam masyarakat. C. Hukum adat dan adat. Hukum adat dan adat berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dimodifikasikan. Menurut Berhar, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan adat dan berlaku secara spontan. Dapat disimpulkan, hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi. D. Hukum adat dan hukum kebiasaan. Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. E. Hukum adat yang dapat menimbulkan adanya kewajiban. Unsur hukum adat yang dapat menimbulkan adanya kewajiban hukum yaitu unsur kenyataan bahwa ada dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh anggota masyarakat adat dan unsur psikologis bahwa terdapat adanya keyakinan pada anggota masyarakat adat bahwa adat memiliki kekuatan hukum. Adat memiliki kekuatan hukum dikarenakan semua peraturan-peraturan dan aturan-aturan adat yang terkandung di dalam hukum adat harus dihormati dan ditaati oleh masyarakat adat. Jika hal ini tidak dilakukan, maka ada sanksi adat yang harus diberi bagi masyarakat adat yang tidak melakukan adat itu. F. Wujud hukum adat. Di dalam masyarakat hukum adat, wujud hukum adat ada 3, antara lain 1. Hukum yang tidak tertulis atau jus non scriptum merupakan bagian terbesar. 2. Hukum yang tertulis atau jus scriptum hanya sebagian kecil saja, misal peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh raja-raja. 3. Uraian-uraian hukum secara tertulis. Lazimnya uraian-uraian ini adalah suatu hasil penelitian research
yang dibukukan seperti hasil penelitian Prof. Supomo yang diberi judul Hukum Perdata Adat Jawa Barat dan buku hasil penelitian Prof. Djoko atau Tirtawinata yang diberi judul Hukum Perdata Adat Jawa Tengah. G. Hukum adat sebagai aspek kehidupan. Hukum adat sebagai aspek kebudayaan atau kehidupan, penyelidikan Van Vollenhoven serta sarjana-sarjana lain membuktikan bahwa wilayah hukum adat Indonesia itu tidak hanya terbatas pada wilayah Republik Indonesia, akan tetapi sampai pada Kepulauan Nusantara kita. Hukum adat Indonesia tidak saja bersemayam dalam perasaan hati nurani orang Indonesia yang menjadi warga Republik Indonesia di segala penjuru Nusantara kita, tetapi juga tersebar dan memencar sampai di gugusan Kepulauan Filipina dan Taiwan di sebelah utara, yaitu Pulau Malagasy atau Madagaskar di sebelah barat, Lautan Hindia dekat pantai Afrika, dan terbatas di sebelah timur sampai dekat Amerika Selatan di Kepulauan Pas. Dianut dan dipertahankan oleh orang Indonesia yang termasuk golongan etnologis Indosiar atau yang bisa disebut juga orang Indonesia dalam arti etnis. Hukum yang terdapat di dalam masyarakat manusia, tetapi sederhana dan kecil pun masyarakat itu menjadi cerminannya. Karena tiap masyarakat, tiap rakyat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri, mempunyai struktur alam pemikiran sendiri atau geste struktural. Maka hukum di dalam setiap masyarakat sebagai salah satu penjelmaan geste struktur daripada masyarakat yang bersangkutan mempunyai corak dan sifatnya sendiri, yaitu hukum dari masyarakat masing-masing berlainan. Von Savigny mengajarkan bahwa hukum mengikuti Volksgeist atau jiwa atau semangat rakyat dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Karena Volksgeist masing-masing masyarakat berlainan, maka juga hukum masyarakat berlainan juga. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.